Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Pramana, NIM 2108642, seksi 0474. Saya akan presentasikan rangkuman 10 materi pada semester ini. Pengertian filsafat. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu filsafah, atau bahasa Yunani yaitu filosofina. Diambil dari kata philien yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jika digabungkan maka filsafat artinya cinta kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dimaksud adalah mencapai suatu hal yang benar pasti dan asli tentang suatu hal. Secara terminologis, filsafat merupakan suatu analisa hati-hati terhadap penalaran mengenai satu masalah dan penyusunan secara sengaja dan sistematis atas suatu sudut pandangan, yaitu menjadi dasar suatu tindakan. Filsafat juga berarti keinginan yang mendalam untuk mendapatkan kebijakan atau untuk menjadi bijak. Sebagai ahli yang menggunakan definisi filsaf antara lain Plato, ia seorang filsuf Yunani terkenal. Gunanya Aristoteles, ia sendiri berguru kepada Socrates. Ia mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada, ilmu yang berminat untuk mencapai kebenaran yang asli. Aristoteles mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya. Ilmu-ilmu metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Kemudian sejarah perkembangan filsafat. Zaman pra-Yunani kuno, abad 5 sampai 7 Masehi. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman pra-Yunani kuno disebut juga zaman batu, yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun, antara abad ke-15 sampai 6 abad ke-15 sebelum Masehi. Peralatan besi dipergunakan pertama kali di Irak, tidak di Eropa atau Tiongkok. Pada abad ke-6 Masehi di Yunani muncul lahirnya filsafat. Timbulnya filsafat di tempat itu disebut suatu peristiwa ajaib, The Great Miracle. Ada beberapa faktor yang mendahului untuk seakan-akan mempersiapkan lahirnya filsafat di Yunani. Baik, selanjutnya aliran-aliran filsafat. Aliran-aliran rasionalisme. Aliran rasionalisme adalah merupakan aliran yang menggunakan akal sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat dipercaya. Bagi para tokohnya, akal merupakan aset terpenting yang dimiliki oleh manusia untuk menemukan, memperoleh, hingga menguji sebuah pengetahuan. Mereka juga meyakini bahwa akal memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam hidup. Segala permasalahan dan diselesaikan dan dipecahkan melalui akal. Tokoh yang terkenal pada aliran rasionalisme adalah René Descartes. Ia memiliki julukan sebagai bapak filsafat modern. Aliran empirisme. Aliran yang satu ini berfokus pada pengalaman yang dimiliki seseorang sebagai sumber dari pengetahuan.
Baiklah, selanjutnya filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan, bahkan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Metode yang dilakukan analisis secara kritis struktur dan manfaat pendidikan. Filsafat pendidikan berupaya untuk memikirkan permasalahan pendidikan. Salah satu yang dikritisi secara konsisten adalah relasi antara pendidikan. Baiklah, selanjutnya jiwa raga filsafat. Konsep jiwa dan raga, kata jiwa dan badan, jasad sudah tidak ada asing lagi di telinga kita. Kata-kata itu sudah menjadi bahasa sehari-hari. Kata badan sering pula diganti dengan kata raga, seperti yang nampak dalam kalimat berkorban, jiwa dan raga, dan membeda tanah air dan bangsa. Dalam kalimat tersebut tersimpul adanya konsep kesatuan antara jiwa dan badan atau raga. Baiklah, selanjutnya landasan filsafat. Kata ontologi berdasarkan perkataan Yunani, yaitu antos, being, dan logos, logik. Jadi ontologi adalah the theory of being, teori tentang keberadaan sebagai yang membahas hakikat yang ada yang merupakan realita baik berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Baiklah, selanjutnya play game. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah play game menurut Edward. Pengertian olahraga bergerak dari pengertian luas meliputi play game. Play mempunyai karakteristik bebas, sukarela, dan tanpa paksaan dalam berpartisipasi aktivitas bermain, terpisah dari pembatas ruang dan waktu. Hasil dari aktivitas bermain adalah suatu yang tidak diketahui dikarenakan sebelumnya aktivitas murni bermain tidak produktif. Selanjutnya, play game sport. Hubungan play game and sport. Dalam memahami arti pendidikan jasmani, kita harus juga mempertimbangkan hubungan antara bermain play dan olahraga sport sebagai istilah lebih dahulu populer dan lebih sering digunakan dalam konteks kegiatan sehari-hari. Pemahaman tersebut akan membantu para guru atau masyarakat dalam memahami peranan dan fungsi pendidikan jasmani secara lebih konseptual. Selanjutnya, dualisme. Pengertian dualisme. Dualisme yaitu pemikiran filsafat yang menyatakan mempunyai dua substansi dalam penandangan tentang hubungan selang jiwa dan raga. Dualisme mengklaim bahwa fenomena mental yang entitas non-fisik. Gagasan tentang dualisme jiwa dan raga berasal setidaknya sejak zaman Plato dan Aristoteles. Dalam tentang jiwa yang terkait dengan kecerdasan dan kebijakan.
versi dari dualisme yang dikenal secara umum diterapkan oleh Rene Descartes, yang berpendapat bahwa pikiran atau substansi non-fisik. Dualisme dalam olahraga dua dari pandangan kuno. Dari pernyataan ini telah diubah sebagai filosof prosoteritik. Dualisme muncul dari ajaran Pythagorean tentang perpindahan jiwa dan keberadaan hadir seperti posisi filsafat sebagai antagonisme bahwa Demokritus. Yang terakhir, estetika olahraga. Pengertian estetika menurut Sukroyo ialah estetika berasal dari bahasa Yunani estetis yang berasal penyerapan indera, atau estetika yang artinya sesuatu yang dapat diserap dengan panca indera. Sedangkan menurut Getz-Wiki, kemampuan untuk merasa melalui perasaan. Ada sebuah kutipan sebagai berikut. Aesthetic Spelled merupakan cabang filsafat yang mengkaji dan membicarakan tentang seni dan keindahan, dan merupakan buah pemikiran manusia terhadap keindahan. Demikianlah rangkuman 10 materi dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.